di tengah-tengah berjatuhannya tenaga-tenaga medis, bahkan korban corona setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, detik-detik saat ini adalah detik-detik yang membutuhkan kepedulian kita sebagai seorang muslim. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona, di tengah-tengah berjatuhannya tenaga-tenaga medis, bahkan korban corona setiap hari, setiap waktu semakin bertambah. Mari sama-sama kita berpikir. Mari sama-sama kita berintrospeksi dan bermuhasabah. Mari sama-sama kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seluruh umat manusia. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya Eko Asmanto, Direktur Yayasan Bait Al-Fad, ingin menyampaikan beberapa himbauan kepada saudara-saudara muslim, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang pertama, kami himbaukan kepada pengelola masjid-masjid, langgar-langgar dan musalla-musalla. Fahami baik-baik, sarana ibadah yang dalam artian di sini adalah masjid, adalah Ka'batul Qusat lil muslimin, adalah tempat rujukan, tempat di mana peradaban Islam dibangkitkan, tempat di mana peradaban Islam dimulai di zaman Rasulullah SAW, yaitu masjid. Seiring dengan berbagai macam hal, menghargai fatwa dari beberapa ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan dari berbagai macam organisasi-organisasi keagamaan yang ada di negeri maupun di wilayah internasional. Secara pribadi saya menghimbau, sekalipun terjadi yang dikenal dengan social distancing, yaitu menjaga jarak, sehingga beberapa masjid harus menonaktifkan, meliburkan ibadah sholat Jum'ah. Bahkan ada sebagian masjid di wilayah zona merah, mereka juga harus menonaktifkan ibadah sholat berjamaah di masjid. Dalam kesempatan ini kami menghimbau, tetaplah dikumandangkan adzan dan iqamah di tiap waktu sholat. Sekalipun tidak membuka untuk umum, tetapi tetaplah penegakan syariat agama Allah ditegakkan sesuai dengan kemampuan dan kemaslahatan, serta kemanfaatan dengan meminimalisir kemudaratan, yaitu mencegah untuk menebarnya sesuatu yang lebih berbahaya dan lebih mengambil sesuatu yang bermaslahah dan bermanfaat untuk sesama. Artinya sekalipun di masjid ini tidak diberlakukan sholat berjamaah, tetapi tetaplah adzan dan iqamah dikumandangkan sebagai waktu tanda masuknya sholat fardu, dan tetap ditegakkanlah ibadah sholat sekalipun dalam sesuatu yang terbatas, mungkin takmir dan beberapa penjaga masjid. Berikutnya, tetaplah aktif membersihkan masjid, aktif peduli kepada siapapun yang ada di sekitar masjid. Tetaplah aktif untuk menjaga kemaslahatan yang ada di dalam masjid, mengingat menyebarnya virus corona yang sangat berbahaya kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Maka gerakan peduli, gerakan untuk memiliki kepedulian yang cukup tinggi adalah sesuatu yang harus lebih diutamakan, dan itu dimulai dari masjid. Yang kedua, kerinduan kita kepada himbauan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada, baik di wilayah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, yayasan-yayasan, dan beberapa filantropi yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Siapa lagi yang akan berpikir tentang keumatan?
Siapa lagi yang akan berpikir tentang kemaslahatan umat manusia? Tidak ada satu kesulitan yang terjadi dalam kehidupan manusia, kecuali manusia harus menghubungkan dengan kepedulian kepada agama, kepada syariat, kepada tuntunan. Ketika kita melihat wabah virus corona semakin menjangkit kemana-mana, dibutuhkan kesatuan aksi, dibutuhkan darurat global yang motorik itu dilakukan dari seluruh aspek berbagai macam penjuru, baik instansi pemerintah. Kami menghimbau dinas-dinas bekerja samalah dengan siapapun yang ada di atasnya dan di bawahnya. Sebagai contoh, dinas pendidikan, berkoordinasilah dengan dewan, dengan bupati, bagaimana memberikan instruksi kepada kepala-kepala sekolah dari setiap instansi maupun lembaga-lembaga pendidikan yang berada di naungan bawahnya untuk menggerakkan aksi kepedulian, darurat global, tanggap terhadap apapun yang terjadi terhadap penyebaran virus corona. Gerakkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk wilayah sekitar. Kepala sekolah menggerakkan penyemprotan gratis kepada wilayah di sekitar sekolah. Tidak mungkin kalau ini tidak memiliki gerakan kesatuan dalam menyikapi aksi global. Dinas pasar, bergeraklah dengan pasar-pasar bersangkutan. Pedulikan kepada orang-orang yang ada di sekitar yang memiliki toko, yang memiliki perdagangan di sekitar pasar. Bantulah segala elemen untuk menuntaskan menyebarnya virus corona. Keluarkanlah sedikit dari apa yang kita miliki untuk peduli, menyemprot disinfektan, menyediakan hand sanitizer, memberikan himbauan-himbauan yang bermanfaat agar penyebaran ini tidak begitu masif dalam kehidupan kita. Jangan lupakan edukasi. Mengingat masyarakat kita lebih banyak yang meremehkan daripada yang peduli. Melihat sebagian besar dari adik-adik dan anak-anak muda kita meremehkan penyebaran-penyebaran yang tidak pernah kita sangka-sangka. Penyebaran ini terus berkembang, bertambah, dan korban semakin berjatuhan. Peran tokoh pendidikan, peran lembaga pendidikan, peran tokoh masyarakat, elemen masyarakat, peran aparat, dari aparat yang terkecil, RW, RT, lurah, camat, bupati, perlu bersinergik dengan berbagai macam elemen yang ada di dewan dan aparat keamanan. Jangan mencari titik aman, jangan mencari keuntungan. Jangan pernah kita berpikir untuk menggali berbagai macam keberuntungan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tapi aksi tanggap dari berbagai macam pihak sangat dibutuhkan. Yang ketiga, perlu adanya keterpanggilan umara, ulama, keterpanggilan berbagai macam tokoh-tokoh masyarakat, keterpanggilan tokoh-tokoh agama untuk peduli menuntaskan segala bentuk kesulitan yang terjadi saat ini. Bukan lagi bagi kita untuk memikirkan diri kita, memikirkan keuntungan kita, memikirkan apa yang ada dan apa yang kita miliki sehingga kita mencari titik aman di tengah-tengah zona yang tidak nyaman. Maka bagaimana umara bekerja sama dengan ulama? Bagaimana ulama dan umara bekerja sama dengan aghnia, menggerakkan berbagai macam aksi peduli untuk mencari bagaimana aktivitas gerakan yang meminimalisir berkembangnya virus corona. Gerakkan tokoh-tokoh masyarakat, mereka yang bisa bergerak dengan tenaganya, gerakkan dengan tenaganya. Tokoh-tokoh agama yang bisa memberikan pemahaman bagaimana menenangkan masyarakat di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian rupa. Ide untuk sabar, tabah, tawakal, ini adalah ujian yang Allah turunkan untuk umat manusia, bukan azab. Bukan ini adalah sesuatu yang menghancurkan kehidupan orang-orang yang beriman, tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Artinya ini adalah ujian. Ujian yang meningkatkan bagaimana kita berpikir untuk lebih mendekatkan diri kita dan sadar kalau ini adalah bagian dari apa yang telah Allah limpahkan dengan ujian untuk kehidupan kita bersama. Para aghnia, gerakkan mereka. Bagaimana mereka mampu menyisihkan sedikit dari apa yang mereka miliki. Entah banyak dari apapun yang mereka miliki.
Gerakkan kepedulian untuk berbagi. Gerakkan kepedulian untuk menuntaskan bagaimana kesulitan-kesulitan yang terjadi di langgar musola kecil yang tidak mungkin akan tersentuh oleh berbagai macam elemen di masyarakat ini. Dalam situasi yang demikian, izinkan kami menghimbau kepada elemen-elemen yang disebutkan tadi, buat aksi gerakan, karena tidak mungkin pemerintah mampu menuntaskan kalau tidak dibantu oleh pihak swasta. Tidak mungkin tokoh-tokoh yang berkepentingan di negeri ini mampu menyelesaikan problematika kerakyatan dan keumatan. Butuh siapa yang mampu berbuat dan butuh siapa yang mampu berpikir untuk menggerakkan aksi bagaimana virus ini semakin tidak memiliki ruang gerak yang semakin hebat. Dan yang terakhir, sekalipun ada aksi, himbauan bagaimana lebih baiknya kita di rumah aja. Ingat, di rumah saja bukan artinya kita tidak bertindak yang positif. Di rumah aja bukan artinya kita tidak berpikir. Di rumah aja bukan artinya kita tidak melakukan sesuatu yang lebih baik untuk di luar. Sekalipun kita tidak bisa beribadah untuk bersolat berjamaah di masjid dan musholla, lakukanlah kebaikan-kebaikan untuk dilakukan di rumah aja dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Edukasi di rumah aja. Mungkin bagi sebagian besar masyarakat kita belum bisa memunculkan sesuatu yang efektif. Akankah anak-anak kita yang ada di rumah semakin produktif ketika mereka tidak melakukan kegiatan edukasi di sekolah mereka? Pikirkan baik-baik. Maka dari itu, jika Anda berpikir untuk ada di rumah aja dan ini tidak akan menjadikan sesuatu lebih efektif, kecuali Anda melakukan sesuatu tindakan yang represif. Dari sini, berpikirlah seluruh siapapun yang mendengarkan YouTube ini agar bertindak untuk lebih luar biasa, sebagaimana gerakan ini adalah gerakan untuk menuntaskan jihad melawan virus corona. Yang terakhir, kami ingatkan, syahidkah Anda ketika Anda berpikir untuk di rumah saja? Hari ini 1 April sudah ada 1677 yang terjangkit virus corona di seluruh Indonesia. Hari ini yang meninggal sudah 157 dan yang sembuh ada 103. Luar biasa. Kalau tidak ada gerakan yang masif, maka berpikirlah, syahidkah Anda ketika Anda berpikir di rumah aja tanpa berpikir untuk melakukan tindakan yang efektif, tanpa memikirkan untuk bergerak dengan melakukan tindakan yang represif? Yakinlah, takdir kita, rezeki kita, apapun yang kita lakukan, serahkan itu kepada Allah. Insya Allah, ketika kita kembali kepada agama, maka solusi kesulitan yang menyertai dalam kehidupan kita akan Allah sertai dengan segala kemudahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga ini menggugah dan mencerahkan, menyemangatkan kita untuk berjihad melawan virus dan wabah corona yang hari ini melanda negeri kita, Indonesia. Mudah-mudahan billahi taufik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.